ternyata balas dendam, membela hak, memelihara sakit hati, itu tuh sebenarnya waktu kita punya sikap yang seperti itu, kita sedang menurunkan standar surgawi, Kak. Oh wow. Jadi ini teman-teman jadi pelajaran nih, reminder untuk kita semua. Apakah saat ini Tong lagi punya hati yang mau balas dendam, atau Tong lagi membela Tong punya hak, atau Tong lagi sedang pelihara Tong punya sakit hati? Teman-teman harus tahu kalau hal-hal yang Tong pertahankan, sikap-sikap itu Tong secara tidak langsung sebenarnya kita lagi menurunkan standar surgawi. Jadi downgrade gitu ya. Jadi iya, downgrade, ya. Betul sekali, Kakak. Ketemu lagi dengan kita di Ketong Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Lanti Wirano. Hari ini kayak kita punya pembahasan yang sangat jeng. mind blowing. Iya. Kalau minggu lalu di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang wah betapa jiwa ini tertekan karena ketidakadilan, karena kesedihan, karena ada banyak hal. Hari ini yang kita mau bahas adalah solusi. Oh, solusi dari apa? Solusi dari ketidakadilan. Wow. Itu apa tuh kira-kira? Wow, sebentar Tong bahas. Sebentar nanti kita bahas ya. Kayola. Iya, Kakak. Dari minggu lalu, apa saja yang Kayola sudah praktekkan atau yang Kayola sudah alami sepanjang 1 minggu berjalan ini, dari episode sebelumnya sampai episode yang ada ini. Minggu lalu kita bicara tentang mengapa jiwa ini tertekan karena ketidakadilan. Silakan, Kayola. Oke, Kak. Ya, saya juga merasa ketidakadilan, asik. Wow, oke. Tapi saya praktek yang itu, yang Daud dia bilang, betul. Hai jiwaku, pujilah Tuhan gitu toh. Jadi saya praktek itu, jiwa, yola, pujilah Tuhan, itu ya enggak terenak, Kakak, terenak. Tapi memang harus latih bibir, hati untuk buat hal itu. Dan memang firman Tuhan tuh kalau Tong jalani praktek tuh memang dia resapi ya, Kakak. Jadi walaupun memang ngerasa teradil, tapi karena praktekin firmannya, itu tuh ngerasa kayak ya udahlah Tuhan yang berperkara aja. Awalnya rasa kayak tidak ada rasa apa-apa ya, maksudnya kayak ini apa? Kenapa saya bicara seperti ini? Kenapa saya bicara barang ini? Gitu. Dan jujur nih, awalnya tuh kayak ngerasa Pastor Mor, saya juga mau dong ini adil gitu. Saya punya hak dong, ini saya harus bilang dong, apalagi kalau ngerasa diri benar, wah itu lebih lagi sih. Tapi ya sudahlah, namanya juga bicara tentang firman gitu, kita harus menghidupinya dengan mempraktekannya toh. Jadi biarkanlah Tuhan yang bekerja gitu. Itu dari saya, Kakak. Kakak bagaimana? Kalau dari saya minggu lalu atau episode sebelumnya saya sempat share tentang keadaan yang menimpa saya punya kakak laki-laki. Dan itu masih terus bergulir sampai hari yang ada ini, di mana kita lagi syuting ini sekarang. Dan memang sepanjang minggu ada percakapan antara saya dengan saya punya kakak laki-laki, lewat telepon, lewat WhatsApp, voice note dan lain-lain. Ada ayat-ayat firman yang kasih peneguhan, saya kirim ke dia, saya kasih ke dia. Dan saya memang yang terjadi adalah bukan hanya dia yang belajar bagaimana dia melihat Tuhan dalam situasi itu, tapi saya sendiri belajar bagaimana saya bisa lihat Tuhan dalam situasi yang dia alami, tapi juga saya langsung aplikasikan dalam saya punya hidup yang ini juga, maksudnya Tuhan juga ada di dalam setiap hal yang saya mungkin sedang bergumul, saya sedang orang lihat mungkin di luar baik-baik saja, tapi Tuhan tahu tidak baik-baik saja gitu. Contohnya sekarang sedang bersin-bersin. Ini lagi tahan bersin. Lihat matanya nih guys, udah mau nangis. Nah, jadi itu yang maksudnya yang saya lihat kalau dari sepanjang 1 minggu bahkan sudah 2 minggu berjalan ini, itu yang terjadi dalam saya punya kehidupan pribadi maupun juga keluarga. Wow, tidak enak tapi harus dijalani bersama dengan Tuhan. Ya. Ayolah, kita punya pembahasan di siang menjelang sore hari ini adalah tentang solusi mengenai ketidakadilan dari Tuhan. Solusi dari Tuhan tentang ketidakadilan, yaitu tampil beda. Betul sekali. Saya akan bacakan ayatnya, terambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48.
Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow. Gimana tuh Kayo? Penjelasannya Kayo? Ada 2 hal yang Tong mau belajar di sini kakak. Ada 2 poin. Boleh. Jadi dalam ketidakadilan ternyata ada solusi nih dari Tuhan. Yang pertama adalah ternyata balas dendam, membela hak, memelihara sakit hati. Itu tuh sebenarnya waktu kita punya sikap yang seperti itu, kita sedang menurunkan standar surgawi, Kak. Oh wow. Jadi ini teman-teman jadi pelajaran nih, reminder untuk kita semua. Apakah saat ini Tong lagi punya hati yang mau balas dendam, atau Tong lagi membela Tong punya hak, atau Tong lagi sedang pelihara Tong punya sakit hati? Teman-teman harus tahu kalau hal-hal yang Tong pertahankan, sikap-sikap itu Tong secara tidak langsung sebenarnya kita lagi menurunkan standar surgawi. Jadi downgrade gitu ya. Iya, betul sekali kakak. Jadi Yesus tuh dia kutip dari hukum yang lama toh, di dalam perjanjian lama itu seperti kayak mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu. Jadi kayak lah, terus mana nih rahmat dan kemurahan Tuhan kalau hal itu terus dipakai gitu. Jadi kita harus mengerti memang konsep hukum adat di zaman itu. Betul sekali. Memang hal-hal konteks saat itu ya, orang-orang tuh kalau apa ya, kalau dong bikin salah atau bagaimana ya tetap ada pembalasan dendam gitu loh kakak. Tetap harus dibalas begitu kakak. Jadi jangan main-main gitu. Kok begini gitu tuh, kok dapat balas nanti di zaman yang saat itu. Saya ingat ceritanya Haman dan Mordekai, di mana Haman rasa sakit hati karena Mordekai tidak mau hormat sama Haman. Haman sakit hati sama Mordekai karena Mordekai tidak mau hormat sama Haman. Haman bukan hanya mau bunuh satu orang Mordekai ini, tapi dia mau habiskan satu bangsa Yahudi itu. Nah, jadi yang saya lihat memang yang Kayola barusan sharing ini, bahwa yang Tuhan tetapkan itu sebagai batas maksimal. Kalau kau dirugikan, kau hanya boleh balas sebatas maksimal, segitu gitu. Seporsi itulah gitu. Tidak boleh, misalnya kau dipukul 1 kali, terus kau balas pukul 2 kali, itu tidak boleh. Pukul ganti pukul. Betul. Itu batas maksimal. Jadi memang agak salah, agak diselewengkan oleh orang mungkin di zaman sekarang yang mengatakan bahwa itu hukum yang sangat parah sekali. Bukan, justru itu sebenarnya usaha untuk supaya mencoba supaya tidak ada hal yang lebih parah lagi yang terjadi. Betul sekali. Jadi waktu Yesus bilang ini sebenarnya maksudnya untuk konteks sekarang ya, maksudnya kalau konteks saat itu mata ganti mata saja, orang-orang tuh bisa, seharusnya konteksnya Yesus saat ini pengampunan pun kok harus bisa dong. Secara fisik aja bisa, harusnya secara yang non fisik juga harusnya kok bisa gitu. Jadi kayak seperti yang tadi Kak Jar bilang, pelanggaran satu orang itu dibalas dendam satu keluarga, satu bangsa. Wow, pikirkan dia punya kerugian yang cukup besar itu. Jadi ada seorang yang tidak bisa putuskan pembalasan, tapi perlu pengadilan dari orang lain. Jadi memang ya konteks saat itu ngeri ya kakak, ngeri. Dan saya pikir terima kasih karena Tuhan Yesus sudah ada dan menggenapi hukum Taurat itu. Kalau tidak nih tahu sudah. Oh, masih hidup di bawah hukum Taurat ya. Iya. Dan yang kedua, hal yang selanjutnya adalah tampar pipi kanan mana Kak Jar? Tampar sudah.
Jadi ini ngeri juga. Di dalam budaya Yahudi itu hal yang paling merendahkan, sangat paling mempermalukan merendahkan. ketika kita ditampar. Gitu. Dan menurut budaya ini ya, inilah sudah cara untuk meremehkan seseorang yang paling jahat gitu. Jadi tertahu ya di zaman sekarang, adakah orang yang mau kasih dong punya pipi kiri? Kalau Terada. roasting tuh. Kok terdapat palungkut. Palungkut. Kok mau palungkut kiri atau kanan? Kira-kira seperti itulah. Jadi ternyata. Tapi yang Tuhan Yesus suruh Kayola. Kalau kau ditampar pipi kanan, kasih juga kau pipi kiri. Iyo. Itu dia sudah jadi. Itu kayaknya sangat bertentangan dengan kita yang punya budaya zaman sekarang, apalagi di tanah Papua tercinta. Iya, budaya timur ini. Kok jangan. Kok jangan, sudah jangan. Sungguh. Tangan nih bisa melayang sampai satu keluarga itu. Jadi artinya itu kakak. Belum lagi kau dapat bikin viral. Sudah. Artinya itu jangan sampai tong mau balas dendam. Yes. Melainkan tong harus terima, ya ampun. Menerima siksaan seperti Tuhan Yesus menerima siksaan. Kita menerima bentuk ketidakadilan. Kita menerima hal-hal yang memang tidak menyenangkan bagi kita. Seperti Tuhan Yesus juga sudah terima. Dia guru kita, dia sudah mencontohkan. Kita tinggal ikut teladan. Tidak mudah, tapi tidak. Enak tidak. Tidak, tapi ya mari belajar. Walaupun memang tidak mau belajar juga. Harus mau dong. Dan yang selanjutnya adalah mau ambil baju. Kakak Jerry, baju dulu. Baju cuma satu. Jadi memang baju yang baju ini kan terbuat dari kain. Ada yang bedanya ada dua. Baju dan jubah. Kalau baju kan ya kain yang tipis lah. Kalau jubah kan itu sesuatu yang kainnya cukup tebal begitu kakak. Dan memang artinya itu kok jangan bela kok puhak sudah. Itu artinya lepaskan hakmu, biarkan Tuhan yang membela kok kakak begitu ya. Kadang kan gitu kan anak-anak Tuhan ya. Saya mau bela Tuhan dong. Saya tidak akan biarkan satu orang pun menghina saya punya Tuhan. Pokoknya apa Tuhan harus dibela. Well, dia nggak butuh pembelaan dia. Kalau lebih dari dia jadi. Iya. Tuhan yang akan bela kau. Jadi ya lepaskan hakmu untuk membela dan juga melainkan kau serahkan kau punya hak itu ke Yesus gitu. Kan kita sudah percaya Yesus. Jadi ya serahkanlah sepenuhnya. Memang tidak mudah sekali lagi. Guys, ini bicara memang gampang tapi ya tong sama anak Tuhan tong baku saling kasih ingat begitu toh. Tidak gampang untuk melepaskan hak dan Kak Jerry saya belajar untuk melepaskan hak kenyamanan, keamanan. Itu tidak mudah sekali gitu kalau berbicara tentang Tuhan saya buat ini baru kenapa saya dapat begini loh. Itu belajar untuk melepaskan hak kenyamanan itu. Dan ya selanjutnya adalah dipaksa jalan 1 mil. Itu kira-kira 1 mil tuh dari 2 mana? 2 kilometer. 2 kilo ya. Kilometer. Wah, pernah jalan kaki 2 kilo kakak? Oh pernah dong. Oh ya waktu itu. Ya waktu itu guys. 6 jam, 7 jam Iya sudah. Oke. Jadi ternyata orang Yahudi kan dulu nih dijajah ya oleh bangsa Romawi. Jadi memang waktu sana untuk The Chosen juga memang orang Romawi ganas juga. Ganas juga ketika orang-orang Romawi ini menjajah bangsa Yahudi ya gitu. Betul-betul dijadikan budak begitu kan. Jadi dong suruh orang-orang Yahudi ya untuk jalan 1 mil seperti itu. Tapi Yesus dia bilang harus jalan 2 gitu. Dan jalan dengan kerelaan. Iya, jangan dengan kerelaan. Bukan dengan keterpaksaan. Jadi yang membedakan adalah sikap hati. Sikap hati. Bukan dengan keterpaksaan. Oh, ini sudah 1 mil sudah. Dan itu bukan hanya sekedar jalan Kayol, itu bawa barang-barang. Biasanya memang tuh tentara Romawi, mereka mungkin dari base yang satu ke base berikut, kemudian mereka ketemu orang Yahudi siapa. Ini kok angkat saya punya barang gitu. Tapi ada persetujuan bahwa hanya 1 mil hanya maksimal 1 mil saja. Untuk dipaksa untuk jalan. Tapi kalau dengan kerelaan hati, posisi hati kita menentukan seberapa besar kita mau melayani orang lain. Jadi, wow, waktu saya mendaki ya kakak. Waktu saya mendaki itu saya ternyata itu berapa? Gunung apa? Gunung ini ya kak. Gunung 2 Saudara. Aduh, ternyata di mana tuh? Sorry, bukan Gunung 2 Saudara. Saya lupa gunung apa itu di apa provinsi? Di Sulawesi Utara, gunung. Nanti saya bilang Kelabat, ke kami. bukan? Gunung Kelabat ya. Aku lupa ya. Padahal belakang rumah loh ya. Gunung Kelabat. Iya, Gunung Kelabat itu kan 1000 ke atas lah gitu.
waktu saya mendaki itu saya bareng toh, yo di dalam baju, kemudian makanan apa segala macam. Siapa yang mau bantu saya? Itu terenak, lelah sekali, capek sekali kakak. Apalagi nih nanjak, baru pegang sana sini gitu. Terus apalagi yang mau jalan ini? Tuhan Yesus suruh 2 mil lagi. Oh tidak. Maksudnya itulah ya Tuhan Yesus ya. Iya kan, saya bayangkan waktu Tuhan kita yang ajaib. Aduh, Yes. Tuhan ini memang dia selalu kayak menerobos semua. Iya, betul. Jadi itu artinya kakak jangan tidak boleh memelihara sakit hati. Teman-teman mungkin saat ini saya tidak tahu kamu dalam masalah apa. Kalau kamu sedang memelihara, kamu punya sakit hati, kekecewaan, kepahitan dan segalanya. Itu malah hanya akan memakan kita dari dalam. Iya. Itu tidak akan membawa keadaan jadi lebih baik. Itu justru akan membuat kita makin kita sakit. juga yang rugi. Kita sendiri yang makin rugi. Maksudnya kok pelihara sakit hati, tapi orang itu tidak tahu kalau kok sakit hati. Kok yang minum racun toh, bukan dia gitu. Ya, dan selanjutnya adalah memberi dan memberi. Jadi konteks ini bagaimana satu keluarga itu dong ambil bagian untuk perhatikan orang lain, kakak. Sudah pernah memberi? Sudah dong. Ya, teman-teman juga pasti ya. Yang belum pernah memberi, mari kita belajar untuk saling memberi satu sama lain gitu. Jadi harus siap untuk terima bantuan tanpa gengsi. Jadi mungkin teman-teman selama ini kan memberi, tapi kalau ada waktu di mana teman-teman dikasih pemberian dari orang juga ya jangan gengsi untuk terima toh kakak. Dan anggap memberi adalah suatu kehormatan yang diberikan ke kau. Itu waktu saya dikasih sesuatu juga saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati orang itu karena sudah ingat saya sudah kasih itu ke saya. Jadi artinya bahwa jangan sampai kasih ini menjadi dingin kakak Jer. Di menuju akhir zaman ini memang kasih semakin dingin sekali, setelah hangat lagi tapi semakin dingin. Masih panas ini. Masih panas nih. Ya panas ya. Jadi harus menunjukkan belas kasih kepada semua orang gitu dalam dalam kondisi kekurangan pun tong mampu menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Yang kedua adalah kasih yang supranatural. Wow. Jadi bukan ternyata sih semua orang pasti tahu kalau dunia ini penuh dengan kasih bersyarat. Kalau kau ranking baru Bapak dan Mama sayang kok. Wah. Kau sayang saya barusan sayang kok. Enak aja cuman sayang adil dong. Semua bisa bilang sayang. Ya jadi mengasihi manusia itu mengasihi manusia yang sama sepertimu dan membenci yang lain gitu. Begini ya kak. Ini juga standar surgawi ya, standarnya Yesus gitu. Bagaimana tong mampu untuk mengasihi tong orang-orang yang tong tidak suka. Wow. Sudah biasa tong sayang atau tong mengasihi orang yang sayang kitong gitu. Tapi bagaimana kalau orang itu kok tidak suka atau orang itu benci kok, mampukah kok mengasihi dia? Wah. Yang Yesus ajarkan berarti mengasihi itu adalah keputusan, bukan sekedar keinginan. Jadi bukan cuma karena saya ingin mengasihi dia, tapi itu adalah memilih untuk mengasihi. Keputusan yang bisa melawan perasaan. Ini mudah? Tidak. Tidak mudah. Di luar dari akal sih. Masa dia makanya dibilang kasih yang supranatural gitu. Karena di luar dari kebiasaan naturalnya manusia. Kalau kau sayang sama saya, baru saya bisa sayang kau gitu. Tapi apa yang standar yang Yesus tetapkan, itu justru ternyata lebih tinggi. Jadi ini bisa jadi ciri-ciri atau nilai tentang ketulusan kasih sayang seseorang ya. Bisa. Menilai bahwa betul bahwa orang ini mengasihi saya di dalam Tuhan ya. Oke, dan juga kasih yang Yesus minta ini punya gerak. Artinya itu kau mau berdoa, ada tindakan gitu, bukan hanya perkataan tapi ada tindakan. Mengasihi berarti berdoa untuk dong. Kau punya musuh-musuh gitu toh. Siapapun orang yang kau benci atau orang-orang yang terasuka kau, yang fitnah kita, yang menginjak hak kita, yang sakit hati kita, yang mengambil hal-hal atau apapun dari kita. Dan kau mampu untuk berdoa untuk dia, bukan benci dia. Dan kalau kita sampai bisa mendoakan seseorang, kita tidak bisa benci dia kayak. Duh Kak Jer, kemarin tuh saya ada rencana marah loh. Diagendakan untuk hari ini. Dear Diary, saya rencana marah hari ini. Ini saya gimana Kak? Saya share juga kemarin di Komsel tuh. Maksudnya saya bilang, aduh kemarin tuh saya hampir mau rencana marah gitu, kesel gitu tuh, emosi, marah gitu. Terus
pas buka ini bukan Alkitab di iPad kan lihat pas dong ayatnya bukan tentang Matius ini tapi dia punya teman Lukas 6. Oke. Paralelnya. Paralelnya itu di situ jangan kasihilah musuh lah. Langsung gimana sih gagal padahal kan saya baru mau rencana marah nggak jadi. Ternyata besoknya hari Minggunya belajar tentang ini. Memang Tuhan ini keren sekali, kasih ingat terus gitu. Kalau itu namanya firman hidup ya. Iya maksudnya tuh. kita lagi bergumul apa di situ firman. Itu dia sudah. Jadi kenapa Yesus minta kita untuk menunjukkan kasih dengan standar lebih tinggi dari dunia? Karena ya inilah kasih Bapa surgawi yang tong harus tunjukkan kepada orang-orang gitu. Dan inilah sifat Allah yang sekarang ada di kitong dan kamu semua yang lagi nonton itu. Like father, like son. Yes. Jadi, seperti Bapa bikin apa itu yang diteladani Yesus. Dan Yesus meneladani apa itu yang kitong juga sebagai murid-murid kita lakukan. Betul sekali kakak. Dan jadilah sempurna dalam fungsi yang ya fungsi ini maksudnya bagaimana Tuhan sutaruh kau punya hati dalam berbagai apapun dan kau mau lakukan apapun itu sesuai fungsinya dari Tuhan dengan sempurna tanpa setengah-setengah ya maksudnya. Jadi karena kita diciptakan Tuhan untuk melayani orang lain karena kita ini ada di dunia mewakili Tuhan kakak. Garam dan terang. Iya. Di dunia ini. Jadi, itu yang akan jadi materi dari kita punya diskusi dan tanya jawab sebentar lagi. Jadi tetap bersama dengan kita di Pondok Podcast. Ayo tong diskusi. Kayola, kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih yang kita akan saling bahas satu sama lain. Nanti teman-teman juga boleh taruh di kolom komentar supaya kita bisa saling berdiskusi di kolom komentar dan bagaimana tanggapan teman-teman nanti kita bisa langsung balas di kolom komentar. Kayol, waktu Kayol masih kecil di rumah, terus bertengkar dengan saudara-saudara, mungkin gimana kira-kira Kayol punya orang tua selesaikan masalah itu, pertengkaran itu? Dulu tuh waktu kecil sering bertengkar dengan sama ya Cece, kakak perempuan. Jangan dipraktik dong. Tim kameramen tuh justru ada ini ya skitnya ya, ada dramanya ya. Lanjut. Jadi sering berantem. Dan sabu ya Cece kakak perempuan, aduh kajar itu tuh sampai baku cakar. Oh wow. Wow. Iya gitulah, saya sama perempuan tuh. Hanya 2 bersaudara? Maksudnya 6. Cuma sama kakak perempuan tuh cuma tong 2. Oh oke. Atas berarti cowok-cowok semua ya? Cowok semua. Jadi tondo tuh sabu kakak ini suka ganggu satu. Berusaha anak bungsu saya terasuka gitu. Saya terasuka. Karena waktu saya SD dia SMA. Oh wow, cukup jauh. Iya gitu. Jadi memang dia main-main saya nih sampai saya menangis. Saya juga termoin itu. Jadi tahun 2 sering bertengkar. Jadi mama bikin apa biasanya untuk selesaikan masalah itu? Iya, mama biasa pertama mama bilang kamu 2 nih, nanti orang-orang bilang kamu 2 nih gila tiap hari begini suara bokar-bokar tetangga nanti dong kayak gitulah. Minta maaf mama, ini besar baru sadar kalau waktu itu tuh memang kanak-kanak sekali, memang masih kecil jadi. Iya itu lagi. Ya mama selalu bilang keseduduk kita orang 2 terus bilang tidak boleh begitu, kok adik harus sayang kok kakak harus tulis surat perjanjian. Ada ya. Tapi ada loh yang kayak gitu. Tapi saya tidak ya. Kamu mama terbegitu, bapak juga terbegitu. Jadi yang adik harus mengalah ke kakak. Terang mau sih waktu itu kayak. Betul. Masa anak bungsu mengalah, saya terang mau lah gitu. Terus yang kakak juga tetap harus sayang ke adik ya. Begitulah dapat bicara begitu kasih nasihat dari mama gitu. Tapi kalau dari bapak sih dia kebanyakan diam. Dia lihat saja. Terbaca deh dia punya tatapan. Nangis kan ya. Terharu. Terus itu aja sih. Terharu teman-teman. Terima kasih sudah terharu. Ya terus. Itu aja kak. Ya kak gimana? Kalau saya waktu pas masih kecil, jadi saya kan 4 laki-laki ya, 4 bersaudara laki-laki. Nah terus kita rentan sekali yang sama yang namanya tuh bertengkar dalam rumah. Entah itu berebutan komik atau ada mainan apa gitu, atau dulu beli PlayStation 1, PS1.
berebutan main gitu. Atau pokoknya apapun lah bisa jadikan alasan untuk bertengkar. Saya punya bapak dengan mama punya solusi, itu adalah salah satunya ada ayat di Alkitab yang bilang kalau kau marah jangan sampai matahari terbenam. Gitu. Jadi kayak kita disuruh harus berdamai, bahkan sama bapak mama setelah dikasih nasihat panjang lebar, ceramah, ayat-ayat firman Tuhan dan lain-lain, kita yang pihak yang sedang bersengketa ini disuruh baku polo. Oh itu tidak enak sekali kayak maksudnya kayak badan kayak kaku begini gitu. Ya, peluk sudah. Cuma ya memang akhirnya di situ muncul satu hal kayak ya memang kita harus bisa ikhlas dan rela gitu dalam kita mengampuni. Kita punya kakak atau adik gitu ya waktu kita lagi marah atau lagi ada masalah konflik begitu. Oke Jer, pertanyaan selanjutnya nih, pernah kakak ini tidak, orang-orang tuh kasih nasihat kakak bagaimana cara supaya memadam kemarahan atau kakak sakit hati ke orang lain gitu, atau kakak mau nasihat apa yang kakak dapat dari orang lain yang bisa tolong kakak begitu? Oke. Saya di satu sisi saya kayaknya belum pernah terima nasihat kalau saya lagi kayak memadamkan saya punya amarah ke orang lain, karena saya tidak pernah outburst gitu, saya tidak pernah kayak marah ke depan ke orang lain gitu, saya tidak pernah alami itu sih Kayol. Kalau dari saya, kalau dari Kayol gimana? Kayol mungkin pernah tidak dapat nasihat tentang memadamkan amarah gitu? Ya, tenang. Oh ya, sabar. Tenang. Biasa orang flekmatis tuh ngomongnya. Ya gitu ya. Sabar ya kak gitu. Sabar ya. Tenang, gue lagi emosi nih, tenang gitu. Oke. Tapi saya pengen saya dapat nasihat itu dari orang yang bisa tolong kau, itu ada 3D nih kak. Oh 3D, wow. Dijilat, dilihat, dirawat, diterawang. Iya 3D. 3D itu apa? Yang pertama, sabar saya ingat tuh. Gak prepare nih. Enggak. Sebenarnya prepare aku, cuma jangan salah ngomong gitu. Dipeluk. Iya dong, aku kan lagi marah kakak. Aku hanya butuh dipeluk aja supaya amarahku tuh. Masa sih? Serius kakak. Satunya Eljo. Dipeluk, didengarin, didoain. Gitu kak. Itu aja kok, cukup singkat ya. Oke, pertanyaan lagi nih kakak. Apa maksud Yesus waktu dia kutip dari hukum perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Bagaimana arti ini sudah dimiringkan oleh dunia supaya dong bisa balas ketidakadilan yang dong alami kak? Ini tadi kita sempat bahas sedikit sempat bahas sedikit bahwa di dunia hari-hari ini dianggap bahwa kalau mata ganti mata, ada memang sampai ada kutipan yang mengatakan kalau semua kesalahan itu mata digantikan mata, maka dunia ini akan penuh dengan orang buta. Sebenarnya itu kalau kita misalnya melihat hukum mata ganti mata ini sebagai sesuatu yang batas minimum. Padahal yang di perjanjian lama tetapkan, apa yang di perjanjian lama tetapkan itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, kemudian ada lebam ganti lebam, lecur ganti lecur. Itu sebenarnya batas maksimalnya kayak. Jadi misalnya saya pukul Kayola 1 kali, Kayola tidak boleh balas 2 kali. Harus 1 kali aja. 1 kali itu sudah paling batas atas gitu, batas paling maksimal. Nah itu yang mungkin diselewengkan oleh manusia zaman sekarang bahwa ya yang seperti itu tidak adil. Nah, oke, itu dalam pandangannya banyak orang itu tidak adil. Tapi apa yang Yesus ajak untuk kita semua lakukan itu jauh di atas itu standarnya. Yaitu kalau misalnya kau ditampar, kau harus kasih pipi yang satu lagi untuk dapat tampar lagi. Jadi Kayol, kalau tampar yang tangan, misalnya tangan kanan, gini, gini toh. Nah, tamparan yang paling memalukan, saya pernah baca nih, saya lupa artikel dari mana. Tampar memang memalukan dalam kebudayaan Yahudi. Tapi kalau sampai tampar yang pakai bagian belakang tangan, itu yang paling merendahkan sekali. Maksudnya begini? Jadi begini nih, begini terus begini. Oh, begini Iya, itu saya lupa artikelnya. Ini nggak usah dipraktekin juga dong. Kenapa sih teman-teman di belakang hari ini berempat berpasang-pasangan paling baku tampar? Kipasin aja. Nah, jadi itu yang paling merendahkan sebenarnya. Jadi Yesus seperti sedang mengajarkan sesuatu yang revolusioner, bahwa kalau memang yang di hukum yang lama mengatakan seperti ini, tapi saya ajak kalian semua
untuk satu standar yang lebih tinggi. Waktu orang minta kau punya baju, kasih kau punya jubah juga. Kalau orang paksa kau untuk jalan 1 mil, jalan dengan dia dengan penuh kerelaan, jalan sejauh 2 mil gitu. Jadi kayak Tuhan Yesus sedang bawa sesuatu standar yang lebih tinggi. Tapi Kajer, biasanya kan orang salah artikan ini jadi kayak tunggu kok. Ya, ada mental mau balas dendam ya. Nanti kok, gitu. Nanti lihat saja. Rasakan itu. Gitu. Itu kan secara nggak langsung nggak sih bahasa-bahasa untuk balas dendam? Betul, itu ada ke situ. Cuma memang Tuhan Yesus bilang pembalasan adalah hakku. Iya. Tuhan Yesus bilang pokoknya serahkan kita punya dendam itu, jangan kita yang balas dendam sendiri. Okay. Seolah-olah kita lebih berkuasa dari Tuhan. Seolah-olah kita lebih punya kuasa daripada Tuhan. Tapi bentuk dari kita punya iman dan bentuk dari kita punya kepercayaan sama Tuhan adalah kita menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang balas. Okay. Cuma kadang-kadang itu alasan saya tidak balas WhatsApp karena biarkan Tuhan yang balas. Salah ya. Tapi itu maksudnya biarkan Tuhan yang balas. Tuhan yang tahu yang terbaik dan biarkan Tuhan yang balas. Oke Kajer. Siap. Pertanyaan lagi nih, kenapa balas dendam itu bukan suatu pilihan untuk kitong sebagai orang-orang yang percaya? Nah, ini menarik nih Kayol. Sebenarnya kita baru bahas di pertanyaan sebelumnya bahwa sebenarnya dari namanya saja itu sudah orang percaya. Sorry, itu berarti kita mempercayakan kita punya kehidupan, kita mempercayakan kita punya hak, kita mempercayakan kita punya ketidaknyamanan atau kita punya kasus atau kita punya pergumulan kepada Dia yang kita percayai gitu. Jadi balas dendam itu bukan bagian kita. Kalau kita percaya Tuhan yang adalah hakim yang adil, kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu, kita percaya pada Tuhan yang adalah pribadi yang maha benar, berarti kita percayakan saja sama Tuhan. Kita tidak perlu balas dendam. Ada kata-kata di sosial media belakangan ini kayak gini, Kayo, saya mau saya tidak memberikan ini kepada Tuhan lah, Tuhan terlalu lama. Saya mau bantuin Tuhan dalam membalas dendam saya sendiri. Karena mungkin Tuhan sibuk dan Tuhan terlalu lama dalam menjalankan. Itu parah sekali. Saya bilang, oh ya sudah. Kok sudah ini Kok sudah jalankan, kok punya dendam sendiri tanpa berarti dia bukan orang yang percaya gitu. Nah, apalagi misalnya kita ngelihat hari-hari ini Kayol tadi barusan sebelum kita action juga Kayol ingatkan bahwa kita juga banyak sekali mungkin tidak hanya balas dendam secara fisik gitu tapi juga secara verbal. Entah itu ngomong langsung atau sosial media, bahas di Facebook, di thread, di Twitter atau di Instagram story, WhatsApp segala macam. Tuhan Yesus mau ajak kita ke hubungan yang lebih dalam dengan Dia, di mana kita percaya bahwa kita tidak perlu bahas pun Tuhan Maha tahu. Kita tidak perlu taruh di sosial media pun Tuhan tahu semua dan Tuhan akan bikin keadilannya. Nih kita lagi bahas keadilan. Tuhan akan menyatakan keadilannya tanpa seizin dorang-dorang itu dan tanpa seizin kita bahkan. Betul. Dengan sekejap Tuhan bisa ubah keadaan. Jadi untuk orang percaya sebenarnya kita membalas dendam itu bukan satu pilihan buat kita sama sekali, karena kita percayakan kita punya kehidupan sama Dia. Benar. Kemarin Kajer kita sempat diskusi soal pertanyaan ini. Jadi ada satu kakak dia share begini. Secara tidak langsung kita di sosial media ini baku kasih ajar untuk balas dendam secara verbal. Contohnya seperti ini ya Kak. Kalau don terpeduli kok sudah, kok jangan peduli dong lagi. Iya toh. Artinya kan secara nggak langsung itu kan membalas toh gitu. Walaupun memang terbalas dendam secara fisik gitu, tapi dengan kata-kata yang tadi Kajar bilang gitu. Sudah kok don terkasih kok teringat kok juga. Who cares? Kenapa mau peduli? Masa don terbuat baru kok buat tuh gitu. Saya itu contoh-contoh lah ya gitu, dan memang saya juga dapati orang-orang yang seperti itu Kak. Secara tidak langsung mungkin dibuat kesalahan ke dia, tapi dia kisah kan balas apa yang kok emotionally unavailable. Iya kan, orang yang temperamen gak sih? Iya, secara emosional mereka tidak available. Iya betul sekali. Ya, selanjutnya Kak. Kalian tanya atau saya tanya? Oke, saya saja yang tanya Kak. Oke. Saya lupa. Ya. Kita ini kan sebagai orang-orang percaya kan Tom pasti tampil beda toh Kakak, tampil beda dalam tanda kutip ya. Nah, bagaimana Tom bisa rasa pertolongan Tuhan dalam mengasihi orang lain sebagai orang yang tampil beda nih?
dari kakak sendiri bagaimana? Saya pribadi mungkin kalau saya mungkin contoh-contohnya mungkin sudah agak lama kayak ini yang saya sedang amati adalah saya punya kakak yang sedang saya sudah sempat cerita juga sama teman-teman juga sebagian saya cerita. Saya lihat kakak dia punya respon yang betul-betul tampil beda gitu. Wow. Bagaimana saya dengar detail ceritanya dari kakak laki-laki ini, dari saya punya kakak laki-laki ini, saya bahkan yang saya jarang marah ini pun saya kayak mulai kayak wih ampun kok bisa gitu. Kenapa kok bisa sesabar dan setenang itu? Dan itu yang membuat saya juga makin kagum dengan Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan Kayola bahkan teman-teman juga. Tuhan mengizinkan hal ketidakadilan itu terjadi dalam kita punya hidup masing-masing untuk membuat kita belajar tentang Tuhan, belajar tentang sesama manusia, belajar tentang apa sih yang namanya kasih, belajar apa sih yang namanya tentang kesempurnaan dalam mengasihi gitu. Dan yang saya lihat apa yang saya punya kakak laki-laki kerjakan, dia sedang menampilkan bagaimana sebagai orang percaya itu tampil beda. Dia tidak langsung ambil tindakan, lapor polisi lagi ulang ini, gitu enggak. Dia betul-betul dia dengan dia punya istri berdoa, kemudian dia juga tenang, kemudian dia juga tanya ke kita keluarga, kemudian baca firman, kami kasih ayat firman peneguhan, sesuatu yang mungkin di kitong ya, maksudnya di orang timur ya, kayak sering kali tuh tidak seperti itu. Ini ada apa langsung tuntut langsung. Dia ambil waktu untuk tenang dan berdoa. Dia undang pendeta datang ke rumahnya untuk berdoa, dan kemudian ada satu sisi yang baru yang dia pelajari tentang Tuhan gitu. Dan juga yang sepanjang kami tadi selama syuting ini di sela-sela syuting saya kasih tunjuk juga ke Kayola, saya ceritakan dengan detail barusan juga ke Kayola. Dan maksudnya Kayola dan saya juga kita bisa lihat bagaimana kakak ini secara rohani dia bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan bertumbuh melalui kesesakan itu. Wow, keren. Jadi dengan tampil beda, kitong belajar bagaimana kitong punya pribadi makin serupa dengan Kristus, makin disempurnakan seperti Kristus. Saya mau share juga nih Kak, apa yang saya alami. Kalau tadi yang saya bilang saya ada rencana mau marah itu, saya ada rencana mau marah. Nah pas ketemu ayat ini untuk dibilang kasihilah musuhmu itu, jadi disuruh doa dong sama Tuhan toh. Ya sudah berdoa, saya sudah berdoa Tuhan. Ini bukan berdoa untuk saya, tapi berdoa untuk dia. Bukan berdoa supaya saya tenang, tapi saya berdoa untuk dia, memberkati dia. Jadi setelah berdoa disuruh lagi praktek dong. Aduh, prakteknya ngapain? Prakteknya apa lagi Tuhan? Sudahlah, saya tidak mau gitu. Saya lagi mau marah nih, gitu. Dalam keadaan marah begitu, tapi Tuhan mau saya praktekkan kasih. Kasihnya apa? Oh iya, maaf ya soal yang tadi. Oke, Tuhan berkati ya, kayak gitu. Praktek soal kata-katanya, wah itu terang muda sih kakak, kayak, aduh, saya terang mau begini, kayak berbeda sekali dengan apa yang saya mau gitu. Tapi ya itu kasih supranatural itu. Dan berbeda sekali dengan mungkin yang orang kebanyakan akan mau. Ya, itu dia. Itu sih. Jadi memang harus waktu kau dapat itu dari Tuhan langsung praktek kan memang tidak enak. Dan biasanya tidak nyaman dan tidak enak. Aduh, tidak nyaman kayak itu kayak aduh. Kalau boleh nih saya kasih mati HP aja sudah. Tapi itu yang Tuhan bilang harus buat. Dan saya tahu teman-teman mungkin kedepannya kamu akan rasa ini atau ada kami yang sudah rasa ini. Sedang sementara rasa mungkin. Ya nikmatilah itu. Bersama dengan Tuhan. Ya. Kakak Yola. Iya. Pertanyaan terakhir nih untuk kita punya episode kali ini. Di ayat 48 menunjukkan bahwa kita harus jadi sempurna sama seperti kita punya Bapa itu sempurna. Saat ini Kakak Yola punya kesempurnaan dalam Kak Yola punya hidup seberapa persen? Wah, aku kejar 100 kurang 100 sih. Nolong Kak Yola. Gimana itu? Berapa kira-kira? Kira-kira aja. Sebelum saya bilang berapa nih kan, nanti netizen bilang saya sombong lagi. Sombong. Di dalam Yesus saya disempurnakan toh. Di dalam Yesus saya dibenarkan gitu. Jadi saya mau bilang persen pun sebenarnya Yesus sendiri yang harus menentukan persen itu. Dan kalaupun saya harus bilang persen pun saya harus menanyakan teman-teman saya kira-kira berapa persen nih nanti percaya diri. Oh dia bilang gini. Percaya dirinya ini lagi terlalu lagi gitu. Tapi
saya masih perlu sangat belajar teman-teman semua gitu untuk belajar firman-Nya dan mempraktekannya saja masih up and down gitu toh. Masih perlu belajar, tapi bolehlah dibilang 50% lah dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan kita yang Maha Esa ini. Bagaimana Kak Jerry? Kalau saya sih kalau yang saya lihat ya Kak Yol, ini menunjukkan saja bahwa saya belum 100%. Menurut saya orang yang sudah 100% itu dia sudah dipanggil. Karena sudah selesai. Alasan kenapa saya masih diberikan kesempatan untuk hidup adalah karena masih ada beberapa hal dalam saya punya hidup yang masih perlu disempurnakan dari hari ke hari. Diplomatis banget ya. Tapi sangat diplomatis. Kadang tuh aku mikir Kajar, ini udah 50 nih, aku harus bukan berusaha berdasarkan sampai ya kekuatan, tidak, hanya untuk menjadi murid yang taat gitu sama Tuhan. Itu berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Gitu ya. Sebenarnya menurut Kayol, aspek mana dalam Kayol punya kehidupan yang masih perlu disempurnakan? Banyak banget. Mungkin 50. Mungkin 25 atau 10. Nah, iya sih. Kayaknya ini agak nyambung dengan Tom punya pembahasan dengan saya punya student minggu kemarin gitu. Gimana tuh? Ini berbicara soal buah roh. Kira-kira salah satu buah roh ini yang kau paling perlukan gimana supaya kau makin bertambah disempurnakan di situ adalah, saya bilang dengan jujur ini asik. Dengan kejujuran adalah pengendalian diri sih Kak. Tentang emosi, gini-gini nih emosi guys gitu. Ketebak sih. Mantan wushu guys. Gini-gini emosian juga tuh kalau berhadapan dengan orang yang emosian gitu. Jadi memang yang saya butuh Tuhan penuhi saya lebih lagi di situ adalah pengendalian diri gitu, sebagai anak Tuhan, anak muda, perempuan, public figure. Ya ini juga kita semua gitu. Betul-betul emosi ini harus dikendalikan dari Roh Yesus gitu ya, bukan saya sendiri. Saya tidak bisa. Kalau mau ikut saya tuh saya akan marah cek seperti kayak pak tidak juga. Itu mah di matras ya, ini tidak. Jadi itu pengendalian diri Kakak dari saya harus saya minta banyak dari Tuhan untuk Tuhan penuhi itu saya lebih lagi setiap hari. Bahkan setiap hari saya berdoa ke Tuhan jangan sampai hari ini saya emosi. Saya catat tuh doa saya gitu, berhasil tidak? Saya sekarang sudah mulai catat hari ini bisa kontrol emosi kah tidak? Berhasil kah tidak apa yang saya doakan itu? Dan ya saya centang, oh ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan hari ini. Ada masalah tapi tidak emosi, bisa mengendalikan itu. Itu maksudnya saya mengevaluasi saya punya diri ya. Itu saya bicara. Kakak bagaimana? Saya dulu kayak waktu zaman SMA, lulus SMA itu saya punya satu buku grafik sendiri. Saya bikin tuh, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan. Ada Miss. Pokoknya 9 baru itu ya. Terus kayak per tanggal gitu. Saya bikin per tanggal. Terus kayak bikin grafik. Terus per itu tuh ada 9 warna yang berbeda. Jadi kayak hari ini saya punya kasih seberapa, kayaknya segini tak gitu. Terus kali ini segini tak gitu. Jadi kayak nanti per hari tuh ada kayak grafik naik turunnya gitu. Cuma itu sekian tahun yang lalu. Well iya sih, sekian kilogram yang lalu juga. Jadi kalau yang ke sekarang yang saya lihat aspek dalam saya punya kehidupan, mungkin kalau marah memang saya tidak terlalu cepat marah. Cuma kalau untuk masalah kerajinan kayak saya ini kan cukup mageran ya orangnya gitu. Walaupun sudah 1-2 minggu belakangan ini saya punya adik perempuan, dalam 1 minggu itu minimal 1 atau 2 kali lah kami lari sore gitu. Jadi untuk supaya mengurangi kemageran. Jadi itu sudah mulai ada lah ya, sudah mulai ada. Jadi mungkin kalau dari segi buah roh mungkin ya ada, itu sudah cukup ini. Tapi kalau dari masalah kerajinan, kemudian mau bergerak secara fisik, itu yang saya juga sedang kerjakan hari ini. Jadi mungkin itu. Itu kita punya diskusi di Pondok Podcast kali ini. Kita masuk ke kesimpulan Kayol. Kayol ada kesimpulan mungkin yang bisa dibagikan, atau saya duluan kah? Karena saya nggak pakai contekan. Silakan. Kesimpulan yang saya bisa tarik dari kita punya diskusi saat ini, Kayol dan juga teman-teman, adalah Tuhan izinkan ketidakadilan terjadi dalam kita punya hidup supaya kita belajar Dia dari sisi yang kita belum pernah pelajari sebelum. Ada satu aspek baru tentang Tuhan
yang kita bisa pelajari hanya bisa dipelajari ketika kita ada di bawah ketidakadilan. Dari Kayo? Dari saya Kak, ya nyamuk. Ada beberapa hal. Yang pertama itu kasih menembus tembok yang dipasang. Nah, waktu kau mempraktikkan kasih Yesus itu yang sayangilah musuhmu, sayang orang yang kau benci atau yang bikin kau sakit hati. Sayang dong yang ada di bumi ini yang kau terasuka, yang atau dong terasuka kau gitu. Jadi karena sebiasa sayang orang yang kau sayang atau dong sayang kau. Ya. Wow, luar biasa kesimpulan kita di episode kali ini, teman-teman. Jangan lupa kebenaran yang teman-teman sudah terima di melalui Pondok Podcast. Jangan berhenti di teman-teman saja, tapi juga boleh disebarkan ke keluarga, ke teman-teman. Mungkin teman-teman kantor, teman-teman kampus, teman-teman sekolah, teman-teman di kompleks rumah. Sebarkan, bisa di-share link di YouTube atau Spotify supaya lebih banyak lagi orang yang terima pengharapan bahwa di dalam ketidakadilan Tuhan tetap adil dan Tuhan tetap beserta. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu dengar Tong punya podcast ini dan sudah mempraktekkan itu, sudah belajar sama-sama tentang firman yang ada, sudah sharing sama-sama mungkin yang kampus teman-teman, dan pastinya sudah selalu komen dan memberikan tanggapan ya gitu. Kita menunggu untuk teman-teman selalu untuk kalau mau DM atau mau inbox atau mau tulis komentar tentang kamu punya bahan doa, dengan senang hati kami akan membaca dan ya kami akan renungkan itu sama-sama dan men-sharingkan itu juga. Di Instagram di @pondokpodcast. Ya. Jadi tetap dengan Kitong di Pondok Podcast. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Tetap di Kitong punya Pondok Podcast.